Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkumpul ya, teman-teman. Hari ini kita akan bahas mengenai microservices. Cuma untuk implementasinya kemungkinan kita adakan di sesi yang lain ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa konsep yang mesti teman-teman tahu dulu gitu ya. Jadi eh, untuk hari ini lebih ke konsepnya dulu ya, teorinya dulu, teman-teman. Oke, sudah terlihat ya untuk share screen saya. Sudah terlihat, Pak. Oke, kita lanjut. Kita pertama itu untuk microservice ya. Eh, apa sih microservice itu? Ya, jadi arsitektur perangkat lunak yang membagi aplikasi menjadi layanan kecil yang dapat berjalan secara independen ya. Jadi setiap layanan ini atau service ya menangani satu fungsi bisnis spesifik dan dapat dikembangkan, diuji coba, serta dideploy secara terpisah. Jadi nanti itu sebenarnya kalau microservice itu dia punya banyak project ya jadinya. Dan masing-masing project itu punya eh, fungsi bisnis yang sendiri ya, tersendiri atau spesifik. Jadi misalnya kalau misalnya kita ada eh, fungsi misalnya penjualan gitu ya, itu punya satu project sendiri. Kemudian ada fungsi untuk pembelian gitu ya. Dia punya satu project sendiri gitu ya. Jadi mereka si konsepnya lebih spesifik. Artinya jadi banyak ya di situ nanti jadi kecil-kecil tapi banyak mempunyai fungsi yang masing-masing yang berbeda ya. Nah, ini karakteristiknya sendiri seperti ini ya, teman-teman. Jadi dia konsepnya independent deployment. Nah, ini jadi setiap layanan dapat diperbarui dan dideploy tanpa mengganggu layanan yang lain. Ini yang tadi saya sebutkan ya teman-teman. Misalnya kita punya service untuk penjualan, ada service untuk pembelian misalnya. Pada saat kita memperbarui service penjualan misalnya, artinya kita nggak perlu ngutak-ngutik yang pembeliannya, nggak berubah gitu loh. Nah ini konsep ini kan jadi tidak mengganggu ya untuk layanan yang lainnya. Nah kemudian yang kedua itu ada Single Responsibility Principle ya atau SRP. Nah, ini yang tadi disebutkan juga ya, setiap layanan itu menangani satu fungsi bisnis tertentu ya. Kemudian decentralized data management, artinya setiap layanan tuh mempunyai database sendiri ya untuk menghindari ketergantungan antar layanan. Artinya di sini datanya bisa terpisah ya, bisa jadi terpisah. Kemudian ada inter-service communication ya, artinya antar layanan itu saling berkomunikasi di sini. Jadi service-service ini saling ada komunikasi ya. Jadi di sini menggunakan REST API, gRPC atau message broker ya seperti Kafka dan RabbitMQ. Nah ini yang tadi saya bilang untuk implementasinya uh, mungkin teman-teman mesti tahu dulu di sini untuk konsep dari komunikasi antar service di sini. Kemudian di sini ada scalability ya. Jadi mudah di scale sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada konsep perbedaan yang development by monolithic dan microservices architecture ya, teman-teman. Jadi kalau eh, perbedaannya itu secara aspek ya, struktur ini kalau monolit ya istilahnya yang biasa lama kita pakai itu konsepnya saya satu kesatuan ya, single code base. Yang tadi ya kayak misalnya kita bicara aplikasi MVC, aplikasi desktop yang model-model lama itu konsepnya monolitik ya. Nah, kalau yang microservice itu dibagi jadi layanan-layanan kecil nih. Nah, ini biasanya saya hampir lupa.
Di .NET itu ada konsep namanya minimal API ya. Jadi, nah ini microservice ini kecenderungannya lebih ke kebutuhan dari back end ya teman-teman ya. Jadi bukan satu aplikasi utuh yang istilahnya udah bisa langsung dilihat UI-nya gitu. Jadi ini lebih ke back end. Penggunaannya sendiri nanti kita butuh aplikasi untuk front end-nya ya, untuk sebagai tampilan di user interface-nya ya. Jadi kalau kita bicara back end itu aplikasinya itu nggak sebenarnya kayak kalau yang kemarin itu ya ada misalnya ada Swagger itu hanya dokumentasi aja ya teman-teman. Tapi untuk di saat di production itu sebenarnya udah nggak ada Swagger itu. Jadi dipanggilnya bisa melalui Postman atau Insomnia dan lain sebagainya ya. Kemudian dari sisi pengembangan ya. Nah, di sini konsepnya semua fitur dalam satu project besar ya. Nah, kalau yang ini untuk microservice dia dikembangkan secara independen jadi satu-satu. Artinya apa nih? Kalau misalnya kita punya satu aplikasi ya, misalnya pada saat kita mau menambahkan satu fitur ataupun kita menambahkan satu field aja misalnya ya, satu kolom gitu ya di database atau ini, artinya dia aplikasi tersebut mesti diturunin dulu kan, istilahnya, baru dinaikin lagi ya kalau udah diupdate baru naik. Nah ini istilahnya bikin jadi satu masalah juga ya teman-teman, jadi nggak bisa transaksi dulu ya sampai diupdate. Sementara kalau yang ini karena konsepnya independen, kalau microservice, ya seperti tadi saya sebutkan ya, kalau kita API-nya lagi yang benerin yang satu, yang lainnya ya tetap jalan gitu, nggak masalah. Jadi kayak misalnya tadi ada penjualan pembelian, misalnya kita update pembeliannya, otomatis modul penjualannya masih bisa tetap berjalan gitu. Nah, untuk deployment ya, jadi ini deploy sekaligus untuk seluruh sistem ya, jadi kesatuan ya. Tapi kalau yang ini secara independen deploy-nya, satu-satu. Untuk scalability-nya, scale up secara keseluruhan, yang ini di scale perlayanan. Untuk teknologi terbatas pada satu stack teknologi ya. Karena di satu kesatuan, artinya kita cukup cuma hanya bisa menggunakan satu teknologi aja. Sementara kalau yang microservice, karena dia terpisah-pisah, jadi bisa aja kita menggunakan teknologi yang berbeda perlayanan ya. Oke. Selain bisa beda teknologi juga kita bisa taruh di beda-beda server ya teman-teman, asal kita manggilnya benar. Nah, kemudian untuk manajemen database, ini satu database untuk seluruh aplikasi biasanya. Tapi kalau konsep monolit ini juga sebenarnya kalau beda database masih bisa ya, masih memungkinkan. Nah, tapi kalau untuk microservice, tiap layanan ini bisa memiliki database tersendiri. Kemudian komunikasi antar bagiannya ya. Ini dipanggil langsung di antar komponen ya, karena udah satu bagian dia eh, jadi panggilnya langsung ya. Nah, kalau yang ini untuk microservice kita bisa menggunakan REST API atau gRPC ya, atau message broker di sini untuk komunikasinya. Jadi karena dia banyak layanan ya, jadi ada eh, istilahnya apa ya? Di sini interface ya untuk komunikasinya melalui ya ini salah satu ini ya, REST API, gRPC atau message broker. Nah, ini ada konsep kapan kita harus menggunakan monolitik ya, konsep monolitik arsitektur. Biasanya untuk aplikasi sederhana tidak memerlukan banyak fitur ya. Terus yang kedua ini tim pengembangnya kecil. Terus deployment tidak terlalu sering ya. Jadi kalau misalnya aplikasi, contohnya kayak tadi ya, request misalnya POS. POS itu kan nggak tiap hari atau nggak ini ada perkembangan ya. Nah itu kita bisa pakai konsep monolitik. Nah ini bisa. Nah, kalau kapan kita menggunakan microservices? Nah, ini biasanya untuk aplikasi yang konsepnya kompleks ya.
dengan banyak fitur yang berkembang. Tim pengembangnya besar dan terdistribusi. Terus membutuhkan skalabilitas tinggi ya. Nah, contohnya apa nih? Kalau misalnya teman-teman tahu ya, misalnya di startup-startup yang sekarang ini, nah itu biasanya kita menggunakan microservices. Karena apa? Karena dia perubahannya cepat ya. Perubahannya cepat, terus kemudian fiturnya juga berkembang ya. Tiap bulan atau setiap dalam setahun itu bisa berkali-kali dia mengganti, menambahkan fitur dan sebagainya ya. Terus tim pengembangnya juga otomatis pasti butuh resource yang cukup besar di sini. Nah, makanya microservice ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang udah cukup besar ya teman-teman ya. Jadi eh, cost-nya otomatis juga besar. Nah, di sini ada keuntungan dan tantangan dalam penerapan clean architecture dan microservice di .NET Core. Nah, di sini keuntungannya ya, kalau kita pakai clean architecture itu ada clean code ya dan maintainability ya. Jadi mudah dipelihara. Ya, ini karena lebih modular, mudah dipahami dan diuji ya. Scalability, flexibility, kemudian independent deployment ya. Sini tadi disebutkan juga high availability dan resilience. Jadi kalau satu layanan gagal, layanan lainnya tetap berjalan. Nah, kelebihannya. Nah, yang jadi tantangan dalam microservice ini sendiri sebenarnya adalah kompleksitas ya. Jadi kompleksitas dari implementasi itu butuh desain dan komunikasi antar layanan yang matang ya. Nah, di sini jadinya manajemen untuk datanya lebih sulit. Kemudian di setiap layanan memiliki database sendiri. Nah, ini memerlukan strategi sinkronisasi data yang baik. Jadi ada kemungkinannya ada performance overhead ya. Nah, dibandingkan monolit ada tambahan retensi ya. Karena di sini ada butuh komunikasi antar layanan. Jadi otomatis testing dan debuggingnya lebih sulit ya, teman-teman. Kemudian debugging di lingkungan terdistribusi lebih menantang dibandingkan monolitik ya. Nah, ini ada kesimpulannya. Jadi, clean architecture itu jadi memisahkan logika bisnis ya dan detail implementasi sehingga tetap kode, tetap modular dan dari kelola. Nah, kalau microservice ini memungkinkan pengembang layanan secara independen ya dan skalabilitas dan fleksibilitas lebih baik. Nah, di sini ada konsep pemilihan ya antara monolitik dan microservice. Jadi tergantung dari kompleksitas aplikasi dan kebutuhannya bisnisnya ya. Jadi meskipun microservice ini menawarkan banyak keuntungan, tapi implementasi dan manajemennya lebih kompleks dibandingkan monolitik. Nah, ini uh, kita bicara microservice ya. Kemudian untuk clean architecture kita udah bahas kemarin ya, teman-teman. Ini yang mengenai bagian layer ya. Kemudian sini ada implementasinya untuk DTO, data transferring object. Ini ada presentation layernya. Kita lanjut dulu. Ini kemarin sebenarnya saya mau satuin ya, clean architecture sama microservice. Cuma karena pembahasannya pasti bakal panjang banget gitu ya, makanya saya pecah dua. Sampai sini ada yang mau bertanya silakan. Saya mau nanya Pak, Iya Mas Saripudin. misalnya saya mau buat modul data quality management, kemudian data quality management itu berrelasi dengan data profiling dan data accounting. Ya, Nah, untuk data profiling, apakah bisa menggunakan bahasa program lain, tapi satu solution misalnya pakai Python gitu. Uh, Sedangkan accountingnya menggunakan Net4 gitu dan sisa. Kalau bisa, bagaimana sih cara mengintegrasikannya? Apakah kita bikin project di solution yang sama menggunakan Python dan uh, menghubungkannya ke data quality management bagaimana sih kalau misalnya bahasa program berbeda tapi
eh, pada project di solusi yang sama. Oh gitu. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Jadi punya dua aplikasi dengan yang konsep yang berbeda ya. Nah, bagaimana menyatukannya ya, ya Mas ya, agar bisa digunakan gitu ya. Nah, sebenarnya Ya kalau Pak, seperti itu. aplikasinya itu kita pertanyaannya gini, aplikasinya itu back end, front end apa gimana nih? Back end. Aplikasinya back end, berarti berupa service ya, website Ya, ini ya. Sebenarnya nggak masalah ya kalau untuk back end ya. Kalau misalnya teman-teman bikin beberapa back end dengan teknologi yang berbeda ya. Jadi misalnya kayak tadi disebutkan misalnya backendnya pakai Python juga ya. Salah satunya misalnya Python ataupun yang lain ya. Bisa juga PHP ataupun ini selama itu service itu jalan pada saat dikonsum itu bisa ya. Jadi eh bisa dipanggil ya, bisa diproses. Biasanya kalau di backend itu ada yang istilahnya konsepnya pakai HTTP request ya teman-teman ya. Jadi misalnya dari .NET itu manggil service yang Pythonnya itu kan dia nggak butuh ini ya. Yang penting dia ada dapat URL-nya, kita bisa merequest, bisanya misalnya kita taruh parameternya bisa di body, bisa di form juga ya teman-teman. Nah itu kan dia akan kalau berhasil dia akan ngembalikin respons ya. Biasanya responsnya JSON gitu ya. Nah JSON itu kan yang kita olah kan sebagai suatu proses gitu ya. Misalnya berupa data ataupun dia berhasil atau enggak ya, ataupun status ya, misalnya gagal atau berhasil ya. Nah itu bisa aja Mas, jadi nggak masalah. Hanya masalah gimana cara konsumnya itu. Jadi istilahnya selama backend service-nya itu available ya, tersedia, saya rasa bisa langsung ya dipanggil. Kira-kira kayak gitu Mas Saripudin. oke Pak. Makasih. Jadi kayak Mas misalnya bisa juga kan pakai Node ya, misalnya Node.js, pakai Express buat backendnya gitu kan. Kita punya backend yang lain, tapi kita mau memproses backend yang ini misalnya pakai dari .NET, manggil Expressnya gitu ya, ya nggak masalah gitu kan. Atau mau langsung dikonsum di front end ya, front endnya bisa pakai apa aja, misalnya mau pakai Angular, mau pakai React, mau pakai Vue juga bisa ya, jadi nggak masalah. Karena protokolnya dia sama ya. Jadi konsepnya by HTTP request ya teman-teman. Kalau untuk service backend. Oke, gimana Mas Saripudin? Oke Pak, udah paham. Jelas ya? Oke, udah jelas. Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu ya teman-teman. Nah ini kalau kita bicara konsep microservices dengan .NET Core ya. Ini secara arsitektur microservices. Nah ini pengulangan aja sih ya. Jadi dibangun dari kumpulan layering kecil, Java independen. Nah, ini contoh arsitekturnya, misalnya ada order service ya. Dia punya database PostgreSQL misalnya. Kemudian di payment service-nya dia pakai SQL Server. Nah, di sini ada inventory service, dia menggunakan MongoDB ya. Nah, ini contoh aja sih, teman-teman. Nah, ini prinsip single responsibility yang tadi udah sebutkan. Nah, ini contohnya kita memiliki dua layanan ya. Misalnya ada order service, kemudian ada payment service ya. Nah, ini khusus untuk mengelola pesanan langganan ya. Ini mengelola pembayaran.
Nah kayak tadi ya teman-teman, bisa jadi ininya pun bisa sebenarnya bisa nggak masalah ya kalaupun berbeda-beda ya. Kita pakai .NET yang di sini pakai Node, yang di sini bisa pakai Python misalnya. Ini nggak pengaruh ya kalau kita bicara microservice selama dia punya responsibility yang berbeda-beda ya. Jadi independen. Nah ini ada service discovery ya. Jadi untuk menemukan ya. Jadi untuk membantu langganan untuk berkomunikasi ya. Dan salah satunya bisa menggunakan konsol ya. Ini kalau kita pakai Docker, kita pakai konsol di sini. Ini kita bisa tambahin layanan registrasinya ya. Misalnya di service ID-nya, order service, service name-nya. Nah ini kita daftarin di sini nanti kita bisa panggil langsung dari middleware ya. Nah ini registrasinya untuk di .NET ya teman-teman. Sini ada apa dependency injection ya. Ini ada variabel. Nah ini cara-cara ininya aja sih. Nanti implementasinya kita bisa minggu depan atau ini ya. Nah ini ada konsep API gateway ya. Jadi kalau di microservice itu ada istilahnya API gateway. Jadi di sini kita API gateway ini sebagai pintu gerbang ya. Jadi untuk mengelola permintaan berbagai layanan ini bisa pakai Ocelot ya, teman-teman. Komponennya ya, Ocelot ini komponen. Ini contoh implementasi dari Ocelot ya buat API gateway ya. Jadi misalnya jadi semua service yang ada di kita buat itu nanti kita melalui API gateway. Jadi nggak nembak satu-satu ya teman-teman. Tadi kita melalui satu pintu. Nah ini contoh buat konfigurasinya. Ada istilah namanya Ocelot JSON-nya yang kita buat. Nah isinya kira-kira seperti ini ya buat root-nya. Jadi ada downstream path template-nya misalnya. Ini skemanya, ini host and port-nya. Nanti kita misalnya masukin, misalnya kalau untuk testing ya di localhost misalnya. Ini contoh portnya. Nah ini path template-nya, misalnya kita order ID ya, misalnya. Metodenya apa? Misalnya get. Kita ini contoh dia mau ngedapetin eh, data order ya berdasarkan ID. Get order by ID. Nah yang ininya nanti port 5001 ini sebenarnya aplikasi service yang kita panggil ya, teman-teman. Nah, ini gateway ini dia bukan satu aplikasi yang khusus ya. Jadi bukan satu service khusus, tapi dia yang menjembatani antar service sebagai pintu ya. Nah, ini kalau konfigurasi middleware-nya nanti teman-teman bisa tambahkan ini ya untuk komponen Ocelot-nya. Nah, ini buat ngejalanin .NET Run. Misalnya kalau di sininya misalnya gateway-nya 500 ya. Nah, nanti dari 500 ini dia manggil ke 501 ya tadi teman-teman. Di sini kan portnya 501. Ini port untuk order service ya. Nah, ini ada penggunaan event driven ya arsitektur dengan RabbitMQ atau Kafka ya. Ini message broker. Jadi komunikasinya pakai ini. Nah, ini makanya kalau mau diimplementasikan sebenarnya jatuhnya jadi agak panjang ya teman-teman ya. Tapi nanti saya siapin juga deh cara ngejalanin misalnya pakai RabbitMQ dan Docker ya teman-teman. Nah, ini package-nya, ini implementasi publisher-nya misalnya untuk order service ya.
Di sini ada connection factory-nya kemana. Nah, ini untuk antrian di message broker-nya, teman-teman. Jadi nanti ada konsumernya ya. Jadi yang mengkonsumsinya itu siapa? Jadi ada dua konsep, publisher dan istilahnya sama konsumer ya. Jadi publisher itu nanti sebagai ininya apa namanya? Yang mengirimkan datanya ya. Nah, konsumer ini yang nanti yang mengkonsumsi dari data yang dilempar di publisher ya, oleh publisher. Jadi contohnya di sini ada order service ya. Nah, di sini konsumernya payment service. Jadi nanti payment service ini dia manggil ya. Nah, ini contohnya codingannya. Nah, ini pakai konsol ya, aplikasi konsol. Oke, itu contoh ya. Nah, ini pengelolaan konfigurasi dengan consonant fault. Ini cara nambahin package-nya ya. Nah, ini masuk ke program CS-nya, bla bla bla. Nah, ini kesimpulannya. Nah, ini makanya untuk implementasinya mungkin nanti perlu disiapkan juga ya, kayak RabbitMQ dan sebagainya di sini. Nah, ini kesimpulannya. Jadi ada service discovery dengan konsol ya untuk menemukan layanan. Kemudian ada API gateway. Di sini kita bisa pakai Ocelot ya untuk manajemen API. Kemudian ada event driven architecture ya dengan RabbitMQ. Ini untuk komunikasinya, komunikasi layanan. Kemudian ada pengelolaan konfigurasi dengan konsol juga ya untuk manajemen konfigurasi terpusatnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini sebenarnya ada implementasinya ya, implementasi microservice di .NET Core. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak, teman-teman? Apa masih bingung? Pak, kalau misalnya saya baru bisa .NET Core MVC gitu ya. Hmm? Berarti kalau MVC itu berarti masih monolit berarti ya. Berarti untuk belajar ke microservice berarti harus bisa bikin backend API-nya gitu ya Pak ya. Iya, betul. Karena backend API-nya itu nanti yang dijadikan microservices. Nah, di sini ada satu konsep lagi, makanya tadi saya ada yang kelupaan juga, ada konsep di .NET itu ada konsep minimal API ya. Nah, minimal API itu seperti apa? Nah, itu saya belum kasih tuh materinya itu. Karena microservice itu kan sebenarnya dibuatnya kecil-kecil ya. Nah, itu lebih efisien kalau kita pakai minimal API itu. Siapa ya. Terima kasih Pak. Mungkin kalau tadi ya Mas Ridwan mau ngembangin sayap ya ke backend application-nya sendiri ya. Kalau MVC kemarin tadi kan masih monolit ya. Betul Pak, betul karena saya baru pahamnya baru MVC aja sih, bukan ke framework lain gitu maksudnya. Oke. Nah, untuk MVC sendiri mungkin praktikumnya kita masih kurang ya. Sebenarnya masih banyak di situ. Kayak konsep table relation dan sebagainya ya. Di konteks di model buildernya itu kan ada konsep one to many, many to many dan sebagainya. Itu kita belum masuk ke situ sebenarnya ada ya. Karena saya tuh mikirnya Pak, kalau di perguruan tinggi gitu ya, saya kan kuliah lagi ya Pak ya. Nah, mulai lagi dari semester awal S1 lagi gitu ya. Ya, Nah, kebanyakan rata-rata yang dipelajari kan bukan C Sharp ya, masih C++, C biasa gitu ya. Apalagi malah di saya masih C++ versi Borland tahun 95 Pak ya, tuh. Nah, ini tahun silakan. 2025 sekarang. Makanya saya belajar sendiri C Sharp itu cari-cari gitu info. Ya, Karena yang kepake di corporate itu ternyata yang C Sharp ini gitu. iya, Dan juga memang
Kayaknya di Indonesia kayaknya nggak tahu ya. Saya nggak tahu kampus mana aja yang menerapkan belajar C Sharp gitu ya. Gitu Pak paling berarti rata-rata otodidak belajar C Sharp itu ya atau gimana Pak? Kalau Iya, Bapak dulu gimana ya? kalau saya juga otodidak, Mas. Kalau saya dulu belajarnya kuliah malah lebih jauh lagi. Saya dulu belajarnya COBOL, Pascal gitu ya. Nggak ada di sini sisa aja sebenarnya kan udah di atas tahun 2000 ya. Kalau saya kan istilahnya dulu mahasiswa di bawah tahun 2000. Jadi Berarti belajar RabbitMQ sama Kafka juga terpisah ya otodidak Pak. otodidak, semua otodidak. Hmm. Kalau simulasi RabbitMQ sama Kafka bisa di Windows Pak atau harus pakai Linux Bisa, atau gimana Pak? bisa. Bisa di Windows bisa. Oh siap Pak. Docker juga bisa. Nanti cuma ya itu ya spesifikasi komputernya mesti memadai ya. Karena kita kalau apalagi Docker ya, kan Docker kalau saya lihat dia makan resource-nya lumayan gede ya kalau udah jalan gitu. Cukup membebani lah. Oke. Gimana Mas? Udah cukup? Mas Dilan? Ya cukup Pak, cukup memotivasi supaya belajar otodidak berarti pada akhirnya. Ya itu. Nah sekarang ini emang kalau untuk materi sisap sendiri, kalau untuk di perkuliahan ya saya rasa jarang ya teman-teman. Karena saya sendiri ngajar kan sebagai dosen praktisi ya. Jadi eh, kebanyakan implementasinya dia benar-benar di dunia nyatanya ya istilahnya, dan gak banyak juga sih kayaknya orang sisap ya. Untuk .NET itu masih masih terbatas lah. Pertama ya itu tadi ya pengenalan di kampusnya juga saya rasa masih jarang ya. Makanya kemarin tuh kalau nggak salah ada yang bilang waktu SMK ya, dia diajarinnya sisap, makanya wah bagus juga. Soalnya jarang-jarang gitu. Nah permasalahannya juga di .NET ini terlalu luas ya. Jadi kalau perkembangannya sendiri kan dari .NET Framework itu kan sampai .NET Core ya, itu kan ada beberapa versi gitu ya. Dan itu masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi kayak yang lama itu kan dia cuma berjalan di server Windows gitu ya, teman-teman. Nah, kalau yang sekarang ini kan udah bisa jalan di multi platform ya, bisa jalan di mana-mana. Nah, itu eh, yang jadi kekurangannya sih kalau yang bedanya sama yang bukan kekurangan sih ya kalau saya bilang. Yang bedanya sama versi yang dulu yang bisa cuma di Windows itu di tampilan desainnya aja sih. Kalau zaman dulu kita ada konsep web form ya. Jadi bikin eh, aplikasi web itu kayak bikin aplikasi desktop. Itu bisa langsung objeknya bisa langsung di drag and drop ya, ditaruh di form terus bisa langsung diiniin. Nah, itu konsep yang lama sih. Jadi ada visualnya. Kalau yang sekarang lebih banyak di script-nya aja ya. Oke, ini contoh implementasi microservice ya. Yang tadi misalnya ada service A, ada service B. Yang service A ini misalnya handling user management ya. Misalnya di database-nya pakai SQL Server, di sini ada pakai MySQL untuk order manajemennya. Nah, ini contoh struktur project-nya ya. Jadi user service ini project tersendiri ya. Dia punya database SQL Server. Kemudian order service ini punya database MySQL. Nah, di sini kita punya satu project lagi namanya API Gateway. Ini isinya ada pakai komponen Ocelot ya. Ini komponen ya Ocelot ini. Kemudian ada share di sini. Share ini kalau konsep clean arsitektur ya misalnya ini sebagai domain ya atau biasanya model. Kemudian ada infrastruktur dan sebagainya ya di common libraries-nya. Kemudian di sini ada eh, Docker ya. Ini Docker Compose YAML ya. Ini pakai YAML scriptnya.
untuk biar bisa dideploy di Docker, teman-teman. Nah, di sini contoh untuk membuat user service, misalnya user management. Di sini kita bikin satu project baru ya. Ini sintak buat bikin project baru. Kemudian masuk ke folder user service-nya. Nah, di sini kita install komponen ya, package-package-nya ya. Sini kebetulan dimasukin tiga. Ini web API ya, aplikasinya, artinya backend. Sini ada konfigurasi app settingnya misalnya. Sini ada connection string, bla 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 ya, password. Kemudian sini ada model usernya. Kemudian ada konteksnya ya, untuk menyambungkan antara database dan ke model sini ya. Sini ada controller buat transaksinya. Sini ada constructor ya, berarti untuk manggil konteks dari DB konteks ya. Sini dibuat satu constructor biar bisa dipakai ini underscore konteksnya di misalnya get ya. Sini ada metode get. Oke, dia mengembalikan data user ya. Nah, ini ada konfigurasi untuk program CS-nya ya. Jadi isinya ada dependency injection-nya ya dan middleware. Kemudian sama ya, ini order service-nya misalnya contohnya. Jadi ini ada dua project yang berbeda. Nah, di sini ada mungkin yang agak berbeda ya, komunikasi antar microservice. Nah, ini contoh yang menggunakan synchronous dengan REST API ya. Ini contoh misalnya service order pengen ngambil data dari user ya, ngambil data user atau user service. Ingat di sini service order pengen ngambil data user service. Jadi kita nambahkan HTTP client ya di order service. Ini konsep REST API, jadi langsung dipanggil ya. Jadi pakai HTTP client di sini objeknya. Jadi dia langsung manggil API yang user ya. Nah, ini contohnya di sini kita manggil get user by ID ya. Jadi dia manggilnya pakai HTTP client, get form, di datanya user ya. Ini URL dari user ya, teman-teman. Nah, ini konsepnya dia langsung manggil ke API yang berbeda ya. Nah, ini buat service-nya ya, registrasi. Buat injection ke HTTP client ya, teman-teman. Biar bisa digunain. Nah, ini kalau yang asinkronus pakai RabbitMQ ya. Ini istilahnya ada lagi pihak ketiga ya, RabbitMQ dengan Docker ya. Ini artinya RabbitMQ ini ditaruh di Docker ya, teman-teman ya. Contohnya. Nah, ini order service, ini publish eventnya. Nah, di sini order service ini sebagai publisher ya. Kemudian user service ini sebagai konsum. Nanti ditambahkan ini ya, teman-teman. Nah, ini contoh implementasi tadi yang pakai Ocelot ya, di package. Nah, ini ada penerapan circuit breaker dengan poly ya. Jadi menangani retry dan timeout ya. Jadi kalau misalnya gagal konfigurasi, ini logging, monitoring, ini pakai elk stack ya. Kemudian ini contoh. Elk stack ini komponen ketiga juga ya. Dan ini ditaruhnya di Docker di sini. Makanya di sini implementasinya banyak butuh Docker sama tadi ya. Banyak service-service yang mesti didalemin dulu ya. Jadi teman-teman sebelum masuk ke microservice. Makanya kalau saya rasa 2 jam 3 jam tuh nggak bakal cukup nanti kalau buat implementasinya. Nah, ini ada Kubernetes juga.
teman-teman. Nah, ini ada untuk keamanan ya dalam clean arsitektur dan microservice. Ah, ini ada contohnya pakai Keycloak nih, implementasi apalagi kalau udah masuk-masuk ke third party ya. Keycloak ini produknya Red Hat ya. Mungkin Pak Taro lebih paham lah kalau untuk Red Hat. Nah, di sini ada Keycloak by Docker ya, teman-teman. Ini sebenarnya masuknya terlalu advance sih sebenarnya. Kalau kita implementasiin, karena nggak banyak juga ya yang implementasi ke sini. Oke, kalau JWT mungkin teman-teman udah tahu ya, Sessionless Authentication dalam microservice. Nah, ini cara generate JWT-nya. Nah, ini kalau menggunakan OAuth 2, OpenID Connect ini larinya ke konsep SSO ya, teman-teman. Single sign on. Itu yang tadi pakai Keycloak ya. Kalau saya implementasikan waktu terakhir-terakhir itu pakai itu. Oke, nah ini rate limiting ya. Jadi untuk mencegah DDoS attack ya, penyalahgunaan API pakai rate limiting middleware. Ini ada komponen sendiri namanya ASP.NET Core Rate Limit ya, teman-teman. Ini konfigurasinya buat nambah di program CS-nya, buat injection-nya. Kemudian ini ada keamanan API menggunakan OWASP API Security Best Practice-nya ya. Nah, ini pertama dia ada validasi input data ya. Jadi ditambahkan ini kalau istilahnya biasanya namanya data annotation ya teman-teman komponennya di model. Biasanya ditaruh di model buat validasi input teman-teman. Nah ini untuk menggunakan HTTPS. Jadi ditambahkan di middleware ya. Use HTTPS redirection. Kemudian untuk ininya ada Content Security Policy ya, CSP. Jadi untuk mencegah serangan XSS atau CSP header. Ini sekarang kita udah masuk ke security ya. Nah, ini caranya kita bisa injection di sini ya, di headernya. Kita tambahkan content security policy, default, SRC, self ya. Nah, ini wait next. Kemudian gunakan API key untuk access API. Nah, biasanya ada key-nya itu dikonfigurasi ya, MySQL API key. Nah, di sini respon balikannya aja ya. Ini gunakan security headers. Jadi headersnya ditambahkan juga ya, extreme option deny, ini XSS protection ya, istilahnya satu diaktifkan berarti modenya block. Kemudian ditambah X content type optionnya no sniff ya. Nah ini kesimpulannya ya, ini pakai kalau pakai keycloak, JWT token, rate limiting untuk mencegah DDoS, kemudian ada OSRP security best practice meningkatkan keamanan API ya. Nah kira-kira sampai di situ ya, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan silakan. Di sini sebenarnya agak cukup berat ya kalau apalagi kalau udah masuk implementasi panjang ceritanya. Kita sampai sahur juga nggak bakal cukup deh sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Ini buat teman-teman biar tahu aja dulu ya. Tapi nanti untuk implementasi nanti kita coba bahas satu-satu aja biar teman-teman paham ya. Contohnya tadi ada RabbitMQ dan sebagainya. Mungkin kita bahas tempat lain ya di sesi berikutnya. Oke, ada yang mau bertanya lagi silakan. Izin tanya Pak, ini Oh, semua penjelasan Bapak ini harus digunakan ya Pak ya di dalam strukturnya ya? kalau mau bagus ya. Iya, gitu. Jadi nggak Makanya nggak bisa satu aja security-nya nggak gitu ya? bisa. Cuma kan kita bicara mau best practice apa enggak. Oh, Contoh maksudnya, kemarin saya contohin misalnya clean architecture ya.
itu kan saya nggak masukin security dan sebagainya ya. Ya, cuman JWT ya kemarin kalau nggak salah. Ya paling kalaupun ada JWT juga cuma sebagai ini aja ya. Kemudian nggak identity saya nggak masukin. Kemudian banyak ya yang masih bolongnya sebenarnya. Oh, Karena kalau saya terapin semuanya itu nggak bakal cukup, nggak Mas. cukup. Ya, sampai jam 12 semalam ya. Jam Itu 12. aja 3 jam ya. Karena saya itu baru Iya. masuk ke clean arsitektur ya. Saya belum masuk ke microservice yang tadi di sini saya udah sebutkan banyak banget ya. Tadi coba bayangin aja berapa lama itu. Soalnya saya untuk bootcamp aja ya, training bootcamp itu untuk microservice sendiri itu 2 bulan 3 bulan itu tiap hari ya teman-teman. Itu baru baru istilahnya ya mungkin nggak dapat semuanya kali ya. Masih belum matang. Apalagi ini cuma per sesi seminggu sekali gitu ya, cuma 2 jam ya. Saya rasa sangat kurang ya. Jadi waktu itu Makasih aja Pak. bootcamp aja selama 2 bulan apa 3 bulan ya dari Senin sampai Jumat. Jadi Senin sampai Jumat itu dari jam 9 sampai jam 5 sore. Itu prakteknya ya istilahnya. Untuk belajar microservice aja ya. Microservice yang tadi di sini ada segala macam ya. Kafka, RabbitMQ, dan sebagainya, Docker. Itu 2 bulan, 3 bulan. Itu untuk bootcamp ya. Nah kalau di sini kan kita cuma ini aja. Makanya lebih saya buat ya ringkas-ringkas aja ya. Yang penting teman-teman bisa dapat intinya seperti apa. Kira-kira begitu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Silakan. Bebas. Santai aja. Untuk sesi minggu depan maunya apa nih? Enaknya mau coba bahas bikin aplikasi MVC dulu apa bagaimana? Saya rasa ini saya taruh di belakang dulu ya, teman-teman, untuk microservice implementasinya. Gimana? Kalau Kalau lebih Pak Punten, kalau lebih praktis memang sih untuk proyek-proyek singkat lebih mudah mengerjakan MVC dulu, Pak. Misalnya templating ya Pak ya, maksudnya Ya, kita punya template HTML dimasukin ke proyek MVC-nya gimana ya gitu Pak. oh, maksudnya lebih ke best practice-nya gitu ya, untuk Ya, MVC, cara bikinnya dari awal bagaimana gitu ya. nah, gitu Pak lebih praktis Pak. Mungkin microservice memang Berat ya. terlalu wah padat Advance. materinya Pak. Ini terlalu advance. Ya, saya juga ngerasa begitu ya. Jadi nggak banyak juga orang bisa mengimplementasikannya. Oke, berarti kita putusin ya minggu depan kita bikin coba praktek untuk bikin satu aplikasi MVC yang lengkap ya. Ya betul Pak betul. Soalnya kan dulu itu saya biasanya pakai PHP itu kan nggak usah di-compile ya. Saya Hmm. baru tahu kalau C# itu di-compile terus kita bisa kasih outputnya ke klien gitu ya. Jadi Ya, source kodenya masih di kita gitu ya. Jadi oh, aman sebenarnya. iya. Ya itu bedanya sih ada proses compile-nya sebenarnya, makanya dari sisi security sebenarnya kalau untuk .NET itu jatuhnya emang lebih kuat ya, karena konsepnya bukan scripting tapi hasil compile ya. Jadi udah di compile, cuma ya itu tadi kelemahannya ya kalau kita mau ngubah apa-apa ya istilahnya kita kan mesti compile ulang ya teman-teman. Nggak bisa langsung di scriptnya itu kita ubah. Itu kelemahannya. Tapi ada kelebihannya yaitu dari sisi security-nya aja sih lebih aman ya. Jadi nggak semua orang bisa ngoprek-ngoprek gitu ya. Misalnya kita taruh di server gitu ya, aplikasi kita. Kalau script kan bisa dibuka, bisa langsung diubah-ubah kan, bisa diedit. Nah kalau ini kan nggak bisa karena hasil compile ya outputnya.
Oke, nanti sesi minggu depan mungkin kita coba bikin satu aplikasi MVC ya, teman-teman. Aplikasi MVC yang lengkap. Nanti ada transaksinya, misalnya header detail dan sebagainya. Kemudian sampai kita coba taruh di dalam server ya, istilahnya taruh di deploymentnya, misalnya di server IIS ataupun yang lainnya ya, atau Linux. Untuk database eh bisa pakai yang lain sih, bisa pakai MySQL atau SQL Server ataupun mau pakai Postgres ya. Oke, database kira-kira mau pakai apa? MySQL, Sekian server aja, Pak. SQL Server. Nanti waktu deploy ke Linux, ada berarti lah SQL Server. Postgres saja. Ya nanti fleksibel lah mau pakai apa. Kemudian kita pakai biasanya kalau untuk perusahaan pakainya IF ya, Entity Framework, IF Core. Terus apa lagi ya? Paling itu ya. Untuk security nanti saya lihat lagi kira-kira yang best practice-nya pakai apa. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Apa nggak ada? Apa udah cukup untuk sesi hari ini? Oke. Apa ada yang mau tanya lagi? Silakan. Coba saya lihat chat ada nggak? Ini ada yang buka ini apa nih? Mas Rifki. Pak, kalau Blazor itu sama juga sama MVC, Pak. Kenapa Blazor? Nah, ya. Blazor itu lebih ke apa ya? Ya hampir sama MVC. Sebenarnya ada yang baru kan ada Maui ya. Oh, mauin .NET ya. Ya di .NET itu ada Maui sebenarnya. Ada juga. Oh, Tapi itu kebutuhannya lebih ke pembuatan aplikasi ini sih. Apa sih? Biar lebih fleksibel ya kali. Dari tampilan juga sebenarnya jatuhnya lebih bagus ya. Blazor juga bagus sih. Blazor itu sebenarnya pengembangan dari Razer ya. Awalnya itu kalau standarnya itu kan Razer ya teman-teman. Kalau sekarang ada Blazor ya. Tapi kalau secara ininya sih hampir mirip ya sama ya. MVC juga. Kalau Maui itu kalau nggak salah pakai XML ya. Jadi biar bisa tujuannya sebenarnya bisa jalan di mana aja sih. Tuh. Sebenarnya kalau mau lanjut back end nanti ada front endnya sih. Front endnya bisa pakai apa aja ya. Bisa pakai React, bisa pakai eh, Angular dan sebagainya. Kalau yang itu projectnya biasanya kalau Blazor apa ya? Itu hanya framework ininya aja sih. Coba saya lihat. Nah itu sebenarnya masih banyak ya pembahasan ya kalau mau di eh, pretelin satu-satu banyak ini. Cuma saya yang mainnya aja, yang utamanya dulu dasarnya. Oke, ada yang mau nanya lagi? Nggak ada? sudah Pak, sudah cukup Pak. Udah Ya cukup Pak, ya. sudah cukup. Cukup bingung sebenarnya. Cukup bingung ya. Kalau Bingung. kalau nggak praktek langsung, nah itu masalahnya kalau untuk praktek langsungnya kita mesti paham dulu tuh yang tadi-tadi saya sebutin. Aduh, banyak ininya. Jadi
kalau MVC ini bisa digabung ke API ya? Emang berbeda dia ya Pak ya? Beda, Arsitekturnya beda, beda ya. beda. Misalnya kita nih udah buat nih di MVC ini sebenarnya kayak ini ya, kayak masternya lah ya kan, master produk. Terus kita buat API-nya untuk memanggil nama produk itu bisa ya Pak ya? Bisa, tapi kebutuhannya nanti berbeda. Ya, kebutuhannya mungkin untuk aplikasi yang lain gitu ya, Ya, seperti misalnya untuk mobile dan lain sebagainya ya. ya, oh ya baru saya nih paham nih API dengan MVC nih. Ya, Baru ya. ngedit nih. Hmm. Ya, ya. Jadi Ya, makhluknya berarti beda ya Mas ya. ya maksudnya beda. Kirain sama Pak. Di awal saya emang bilang sama apa bedanya ini gitu. Oh iya. Ya. Sama Clean Architecture Pak, Kenapa? TMVC kemana? Beda ya? Beda lagi. eh Kalau clean arsitektur itu kan arsitektur ya. Sebenarnya kalau clean arsitektur mau diterapkan di MPC bisa. Cuma efisiensinya jadi agak sedikit berkurang ya. Karena clean arsitektur itu lebih ke pemanfaatannya lebih ke API gitu. Karena kan kalau MPC itu kan satu project ya. Ya, Kalau dimasukin clean arsitektur ya tetap jatuhnya satu project gitu. Tapi bisa diterapin kalau misalnya Mas bikin project yang berbeda menggunakan arsitektur yang sama ya, misalnya dengan objek-objek yang sama, itu bisa digunakan clean arsitektur. Karena kan clean arsitektur itu yang saya jelasin kan ada 3 library ya teman-teman ya. Yang tadi ya, ada sebenarnya 4 layer. 4 layernya itu yang keempat itu kan sebagai presentation ya. Nah, presentation itu kan bisa berupa API, bisa juga berupa MVC ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bikin project lain yang berbeda gitu ya di luar dari project yang presentationnya itu misalnya ada dua dua project ya untuk presentationnya itu bisa menggunakan objek yang sama ya 3 objek library yang sama gitu. Nah itu begitu. ya, ya. Kalau di nanya ini Pak, kalau di dunia kerja ya, itu Mhm. pekerjaan dengan ibaratnya eh, staff API dengan staff MVC itu berbeda pas satu ya biasanya ya kalau di dunia kerja. Kalau bicara MVC itu kan jatuhnya full stack ya Mas ya. Oh ya full stack Itu ya. full stack developer. Tapi kalau kita bicara ke tadi ya yang API itu backend kan. Oh Biasanya kalau di dunia nyata ya kalau untuk bikin API itu biasanya terpisah. Jadi ada orang backend, ada orang front end sendiri, ada orang mobile sendiri ya. Nah itu udah beda-beda sih ya ranahnya. beda Tapi kalau beda. kalau itu yang tadi MVC itu masuknya ke full stack sih biasanya. Ya ya oke oke. Makasih Pak. Sama-sama. Banyak ya teman-teman kita belum masuk ke versioning ya kayak pakai Git dan sebagainya itu aja belum dibahas ya. Oke, masih ada yang mau tanya? Kalau udah nggak ada, mungkin sesi hari ini saya tutup ya. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Mohon maaf kalau misalnya saya ada yang salah atau kurang dalam menyampaikan. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Terima kasih wassalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi hari ini saya tutup ya. Saya end. Ya Pak.